Rabu, 14 September 2022, telah berlangsung kegiatan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 5 Banjarmasin. Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini ialah Muhammad Zahid. Ia merupakan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kegiatan PPL ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 September 2022. Baik, di sini saya sudah bersama dengan saudara Muhammad Zahid. Beliau sebagai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 5 Banjarmasin. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, kalau kabar saya baik. Alhamdulillah. Baik. Di sini kami ingin menanyakan nih, bagaimana aktivitas Kakak menjalani PPL di SMP ini? Kalau aktivitas saya menjalani PPL mungkin tidak jauh berbeda dengan mahasiswa PPL pada umumnya ya. Yang kami lakukan di sini dari saya sendiri itu ada 12 kali masuk untuk mengajar, 5 kali masuk untuk mengajar biasa, lalu untuk penilaian itu UAS dan UTS itu ada 2 kali. Ya, baik. Berarti untuk aktivitas PPL ini Kakak menjalani aktivitas sebagai seorang pengajar ya di sini? Iya, betul. Kemudian Kakak di sini mengajarnya kelas berapa saja, Kak? Saya di sini sebenarnya saya mengajar semua kelas karena guru pamong saya itu hanya mengajar kelas 7 dan 8. Nah, jadi saya terfokus untuk mengajar kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 sendiri saya mengajar hanya untuk membantu guru yang mengajar di kelas tersebut gitu. Ya. Untuk mata pelajaran yang Kakak ajarkan itu apa, Kak? Saya mengajar bahasa Indonesia sesuai dengan jurusan saya sendiri yaitu PS PBSI. Baik. Kemudian bagaimana nih perasaan atau kesan Kakak selama menjalani aktivitas sebagai mahasiswa PPL di SMP ini? Yang pertama, yang jelas saya sangat terkejut saat pertama kali PPL di sekolah karena selama perkuliahan itu hanya 1 kali praktik untuk pengajaran secara langsung kepada siswa. Nah, ternyata setelah terjun ke lapangan itu banyak yang berbeda dengan yang kita inginkan. Mulai dari kendala, setelah itu harus memikirkan bagaimana kita cara menyelesaikan kendala tersebut. Jadi pertama kali mencoba ya lumayan pusing. Namun alhamdulillah setelah total saya sudah mengajar sebanyak 23 kali. Alhamdulillah sudah mulai terbiasa dan sudah mulai beradaptasi dengan sekolah ini. Iya, baik. Berarti dengan hal tersebut Kakak sudah mulai menjadi hal yang biasa begitu ya? Dan Alhamdulillah. menjadi pengalaman yang luar biasa tentunya Iya, untuk betul. kedepannya. Nah, kemudian mengenai kendala yang Kakak alami tadi, bagaimana cara Kakak untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk berbicara masalah kendala, sebenarnya banyak kendala yang saya alami, mungkin tidak jauh berbeda juga dengan mahasiswa PPL yang lain. Yang pertama itu tentunya komunikasi dengan guru pamong dan juga dosen pamong itu harus dijaga. Yang kedua tentu saja karena kita sudah terjun langsung ke lapangan, banyak sekali kendala yang kita hadapi terutama saat berada di dalam kelas. Nah, beberapa di antaranya yang pertama adalah bagaimana cara kita menguasai kelas, lalu yang kedua bagaimana cara kita membawa anak didik kita untuk tertarik mendengarkan penjelasan kita, dan ada juga kendala-kendala di luar teknis seperti kan kita tahu bahwa siswa itu tidak semuanya sama seperti yang kita inginkan. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ada banyak tipikal belajar mereka yang berbeda sehingga sebagai pengajar kita harus bisa beradaptasi dan bisa mengajar mereka sesuai dengan apa yang mereka bisa. Contohnya seperti ada satu siswa yang kurang bisa membaca, lalu kita harus lebih sering menjelaskan pada siswa tersebut. Ada juga siswa yang memang sudah pintar, namun dia kurang dalam hal praktek. Nah, kita harus lebih banyak mendorong dia di praktek seperti itu. Untuk beberapa hal yang saya pelajari sendiri dari guru pamong terutama itu adalah cara bagaimana kita mengkoordinasi kelas. Nah, itu yang pertama, kelas itu kita harus mengkoordinasi yang pertama dengan first impression kita harus bagus kepada mereka. Nah, jadi waktu saya pertama kali di sini itu yang membuat saya terkejut adalah pertama saya tidak disuruh untuk melakukan pengajaran langsung, namun disuruh untuk memperkenalkan diri dulu kepada siswa. Nah, ternyata tujuannya adalah agar kami sebagai pengajar ini tahu bagaimana watak dan kriteria siswa itu sehingga saat melakukan pengajaran di kemudian hari itu tidak terkejut lagi dengan tipikal-tipikal mereka yang berbeda seperti itu. Iya, baik. Untuk waktu menjalani PPL ini berapa lama, Kak? Kalau dari kampus waktu untuk menjalani PPL ini terhitung totalnya ada 3 bulan, yaitu tadi dengan ada total 12 kali pertemuan,
ada 5 dan 10 kali pengajaran, lalu ada 2 kali ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Baik. Nah, terakhir nih Kak, untuk harapan Kakak ke depannya tentunya sebagai mahasiswa yang menjalani aktivitas PPL ya, apa yang diinginkan gitu ke depannya? Tergantung nih harapan Ya, dari mana dulu nih. harapan Apakah dari Kakak sendiri, kemudian inginnya seperti apa gitu loh, dampak dari Kakak menjadi mahasiswa PPL di SMP ini. harapan kakak atau harapan saya yang pertama sih mungkin ke arah kampus kita sendiri yaitu ULM, karena waktu kami dilepas ke sekolah pertama kali itu bahkan hampir tidak ada pembekalan sama sekali dari pihak kampus, terutama dari pihak pelaksana PPL ya. Nah, karena itu juga kami sempat kaget karena terhitung waktu itu cuma kurang 2 hari atau 3 hari kalau saya tidak salah, itu kami langsung diterjunkan, tidak ada pelepasan, tidak ada yang namanya pembekalan untuk kami. Bahkan ada satu kali pertemuan dengan para pelaksana PPL itu hanya secara daring, bukan luring. Jadi kami sendiri agak lumayan terkejut. Mungkin kami memang sudah dibekali dengan buku panduan PPL, namun kami hanya diberi, ini loh bukunya, tidak dijelaskan bahwa ini bukunya isinya pertama ada ini, yang kedua ada ini, dan cara penggunaannya adalah seperti ini begitu. Mungkin untuk kampus kita sendiri, saya berharap untuk bisa lebih peka pada mahasiswa, karena mahasiswa itu ya mungkin kita menganggap bahwa kita bisa mengeksplorasi bagaimana pelajaran kita sendiri, namun tetap kita juga harus punya buku panduan yang itu memang sudah kita pahami begitu, bukan hanya sekedar diberi dan kita harus mempelajarinya sendiri. Karena yang namanya buku panduan itu yang pertama adalah basis kita. Nah, dan basis kita itu harus diberitahukan langsung oleh pihak kampus begitu. Mungkin itu saja harapan saya. Untuk yang lain, alhamdulillah lancar. Dari pihak sekolah sendiri sudah menerima, bahkan guru-guru di sini sangat baik kepada kami gitu. Dan tentunya juga dari siswa mungkin ya terbuka Ya, dengan mahasiswa PPL ya Kak. alhamdulillah siswa di sini baik-baik. Alhamdulillah. Ya, berarti untuk harapannya semoga nanti ke depannya untuk mahasiswa PPL bisa lebih diberikan arahan dan Iya. pendampingan ya Kak, Iya, betul. agar nanti terjun ke lapangan itu tidak kaget Iya. gitu. Nah, baik Kak, terima kasih untuk berbagi informasinya pada hari ini. Saya Uswatun bersama kru yang bertugas melaporkan langsung dari SMP Negeri 5 Banjarmasin.